Hai semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini film-film bergenre romantis berupa film barat ya guys. Dan saya udah bikin beberapa part, ada part pertama dan part kedua, ini part ketiganya. Memang banyak banget film-film barat romantis yang bikin kita baper. Nah, apa aja itu film-film romantis di part ketiga ini? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari saya. Langsung ke film yang pertama, ada Endless Love tahun 2014. Film ini menceritakan mengenai seorang remaja putri di mana dia ini fokus banget terhadap prestasi dan sekolahnya, hingga ketika ia lulus ia ingin mengadakan pesta di rumahnya. Tapi karena tidak ada teman yang dekat dengannya, maka tidak ada yang datang nih guys. Hingga muncullah seorang pria dan dari kejadian itu muncul juga benih-benih cinta di antara mereka. Tapi yang menjadi masalah adalah orang tua si wanita ini tidak memberi restu nih guys, dan ingin memisahkan kedua sejoli ini. Ini dia Endless Love. Kemudian berikutnya ke tahun 2016 ada The Choice. Menceritakan mengenai seorang pria yang jatuh cinta pada pandangan pertama ke tetangga barunya. Tapi masalahnya tetangga barunya ini sudah punya kekasih nih guys. Dan ternyata si pria ini juga sudah punya kekasih sendiri. Pria yang jatuh cinta terhadap tetangga barunya ini mulai mendekati si wanita ini nih guys. Tapi ternyata hal tersebut tidak dirasakan oleh si wanita yang justru merasa nggak enak dan terganggu dengan kehadiran pria ini. Tapi lama-kelamaan benih-benih cinta mulai muncul di antara mereka. Kemudian berikutnya ada film bergenre fantasi Love at Second Sight tahun 2019. Menceritakan mengenai sepasang suami istri yang hidup bahagia. Si suami ini telah menjadi penulis terkenal sehingga si istrinya ini berkorban dengan hanya menjadi guru biasa. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kehidupan pernikahan mereka mulai terguncang dan mulai sering bertengkar. Keadaan mulai berubah ketika keesokan harinya si pria ini bangun dan mendapati dia hanya menjadi seorang guru biasa, dan istrinya yang tidak mengenal dia telah menjadi seorang pianis terkenal. Dia pun berusaha mendapatkan cintanya kembali. Berikutnya, ini film khusus bagi kalian yang udah cukup umur, berjudul Friends with Benefits tahun 2011 yang diperanin Justin Timberlake dan Mila Kunis. Filmnya menceritakan mengenai sepasang sahabat di mana mereka ini sedang putus dengan pacarnya masing-masing, dan karena mereka ini ingin melampiaskan cinta mereka, akhirnya mereka setuju untuk melakukan hubungan nih antar sahabat. Tetapi hubungan antar sahabat ini tidak berlanjut ke perasaan nih guys. Jadi hanya sebatas hubungan semata, hubungan dalam tanda petik ya. Tapi lama-kelamaan cinta mulai tumbuh dalam kehidupan mereka. Kemudian ada 50 First Dates tahun 2004 yang diperanin Adam Sandler dan juga Drew Barrymore. Filmnya menceritakan mengenai seorang pria yang jatuh cinta terhadap seorang wanita dan kemudian mereka menghabiskan malam bersama. Keanehan terjadi ketika keesokan harinya mendadak si wanita ini tidak mengenal si pria. Ternyata si wanita ini memiliki sebuah penyakit di mana ia akan melupakan kejadian sehari setelahnya nih guys. Yang bikin romantis adalah si pria ini selalu setiap hari membuat si wanita ini ingat dan jatuh cinta terhadapnya, walaupun keesokannya ia akan melupakannya kembali. Next ada If I Stay tahun 2014. Filmnya menceritakan mengenai seorang wanita yang memiliki kehidupan sempurna, keluarga yang menyayanginya, dan juga kekasih yang sama-sama menyukai musik. Suatu ketika cewek ini mendapatkan kecelakaan bersama keluarganya, di mana keluarganya dinyatakan meninggal sementara ia terbaring koma dan jiwanya keluar dari tubuhnya. Dia pun mulai bimbang apakah dia akan meninggal dan menyusul keluarganya karena ia tidak sanggup hidup sendirian, ataukah ia akan tetap bertahan hidup demi kekasihnya.
Kemudian berikutnya ada Dear John tahun 2010 yang diperanin Channing Tatum dan juga Amanda Seyfried. Bercerita mengenai seorang pria yang dekat dengan seorang wanita, namun kemudian pria ini harus kembali bertugas di militer. Jarak yang jauh pun membuat mereka saling bertukar surat nih, dan ketika tugasnya hampir selesai, terjadilah kejadian di 9/11 dan kemudian membuat si pria ini harus kembali bertugas nih guys. Dan karena jarak dan waktu yang semakin lama, perasaan cinta mereka pun semakin memudar. Gimana kisah selanjutnya? Dear John tahun 2010. Berikutnya ada film klasik Ghost tahun 1990. Salah satu film yang benar-benar memukau pada masanya nih guys. Diceritakan mengenai pasangan di mana si pria ini akhirnya meninggal karena dibunuh oleh seorang preman. Rohnya pun tetap ada dan selalu menyertai si wanita ini. Hingga dengan bantuan seorang paranormal, ia pun bisa menampakkan dirinya. Ia pun juga meminta bantuan paranormal tersebut untuk memperingatkan si wanita ini akan bahaya yang juga mengintai. Akhirnya film terus bergulir sampai akhirnya kita mengetahui bahwa ada rekayasa di balik itu semua. Berikutnya ada film yang juga nggak kalah ternama, yaitu The Bodyguard tahun 1992. Menceritakan mengenai seorang artis ternama di mana dia memiliki bodyguard yang selalu melindunginya kemana aja. Dan kemudian kita bisa menebak kelanjutan ceritanya nih guys, bahwa akhirnya mereka saling jatuh cinta. Semuanya berawal ketika si penyanyi ternama ini mendapatkan ancaman pembunuhan. Ia pun akhirnya menyewa seorang bodyguard dan ternyata timbullah benih-benih cinta di antara mereka. Salah satu film klasik yang gak akan kalian sesali kalau menontonnya. And the last one ada A Star Is Born tahun 2018. Menceritakan mengenai seorang bintang country yang karirnya mulai memudar, hingga akhirnya ia menemukan seorang wanita yang memiliki bakat dan ia bermaksud untuk mengorbitkannya. Akhirnya wanita ini berhasil ia orbitkan. Tetapi ada hubungan lain nih yang membuat mereka saling jatuh cinta. Film ini diperanin oleh Bradley Cooper dan juga penyanyi terkenal Lady Gaga. So, tunggu apa lagi, kalian harus nonton film yang satu ini. Ini dia A Star Is Born yang juga diiringi dengan nuansa musik. Oke, itu dia film-film romantis barat part yang ketiga. Jadi kalau kalian belum pernah nonton part yang pertama dan kedua, kalian harus nonton juga. Sekian dari saya, thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Dan kalau ada masukan-masukan bisa kalian tulis di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang sopan. Thank you banget dan bye-bye.